So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Siap bersalah. Siapa yang belum masuk? Maya, Bu. Siapa yang nggak hadir? Maya. Oh, Maya. Masuk ke materi pertama. Ibu akan menjelaskan tentang bunyi ruang lingkup kehidupan. Bumi. Sebelumnya ada yang pertama. Bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Lalu bumi juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup di dalamnya. Jadi maksud dari bumi sebagai ruang untuk kehidupan manusia yaitu Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana terjadi adanya sebuah planet bumi, yaitu tempat kita berada. Nah, selanjutnya yaitu teori terciptanya bumi. Ada yang bisa menjelaskan salah satu dari materi ini, teori ini? Rizkullah, apakah bisa menjelaskan salah satu planet yang ada di sana? Yang dari Big Bang, tapi saya jadi terciptanya bumi itu terjadi setelah ledakan yang besar gitu. Ledakan terus dia gas itu mengungsi kan terurai terus mengumpul jadi satu, terjadilah planet. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa menurut Rizkullah gitu ya, teori Big Bang itu sebuah bola gas besar ya, yang meledak dan menjadi partikel-partikel kecil. Nah, ini teori Big Bang. Nah, pada awalnya terdapat, jadi teori Big Bang itu yaitu pada awalnya terdapat beberapa raksasa yang berputar pada porosnya. Nah, putaran yang dilakukannya tersebut memungkinkan bagian-bagian kecil dan ringan terlempar keluar dan bagian besar berkumpul di pusatnya gitu. Jadi gini, kan ada apa sih kumpulan gas yang besar ya? Ada yang baru? Ini kan? Kumpulan gasnya yang besar. Lalu ada bola gas lagi gitu. Jadi si yang ini berputar dan berputar, lalu si gas-gas itu dan selanjutnya ada yang bisa menjelaskan tentang
nggak tahu? Belum tahu. Nah, teori kabut atau disebut juga teori nebula, yaitu teori tersebut dapat pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant pada saat 1795 dan oleh Simon de Laplace pada tahun 1796. Nah, dalam teori ini dikemukakan bahwa di dalam raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau kalau secara apa ya? Jadi si kabut-kabut itu kan apa sih berputar ya? Kabut-kabut itu berputar dan mengelilingi lalu berotasi gitu. Ngerti nggak? Paham, Bu. Tolong dipahami ya, nanti ada kuis atau pertanyaan. Selanjutnya yaitu teori planetesimal atau sebuah bintang melintasi matahari dengan jarak yang dekat. Ngerti? Mengerti. Apa ini? HP nang ngobrol. Teori planetesimal sebuah bintang, Bu. Jelas bukan baca ya? Tidak, Ibu. Sebuah bintang, ya. Terus ya. Apa sama? Nah, kalau diterangkan ya, cara pandangan yaitu teori planetesimal yaitu sebuah gas atau apa sih? Sebuah gas yang mendekati matahari, lalu mungkin bukan bertabrakan ya, karena gas sendiri kan pasti itu panas kan ya. Jadi si gas itu juga menjadi partikel-partikel kecil. Nah, gas tersebut lalu menyatu dengan kemudian membentuk planet. Ngerti? Mengerti. Apa Anda nih? Teori yang sebelumnya teori apa? Jadi gitu. Teori sebelum ini. Planetesimal. Apa? Teori itu teh Julian? Oh, Dio. Apa teori yang disebutkan? Julian. Teori yang disebutkan tadi apa tadi? Hah? Teori yang disebutkan tadi. Teori planetesimal. Apa teori itu teh? Teori bintang. Jelaskan. Ini teori bintang. Tolong dengerin ya. Nah, selanjutnya teori pasang surut gas. Boleh dibaca dulu. Siapa? Boleh dibaca. Teori pasang surut gas. Pada tahun 1900 Boleh disimpan handphonenya biar ada tidak dua orang mempunyai- bernama James Lajen dan yang menyampaikan teori ini. Nah, menurut dia teori pasang surut ratusan juta tahun yang lalu sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat kejadian itu separuh bagian dari matahari tertarik dan lepas dari bagian matahari yang terlepas sehingga yang kemudian membentuk planet-planet. Ini bisa dipahami ya tentang teori pasang surut gas. Nah, selanjutnya yaitu teori bintang kembar. Boleh dibaca ya. Tri, boleh dibaca. Teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi, R.A. Litteori. Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak
adalah matahari. Sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya. Terima kasih yang udah membacanya. Nah, jadi teori bintang kembar itu yaitu ada dua bintang yang saling bertabrakan ya, Nah, yang tidak bertabrakan itu yaitu matahari, dan bintang yang satunya yang terpecah belah itu planet-planet. Nah, selanjutnya yaitu tentang tata surya. Ada yang tahu tata surya itu apa? Planet. Sebelumnya, ada yang tahu apa perbedaan jagat raya, tata surya, galaksi dan tata surya? Ada yang tahu? Kalau dilihat ya, pasti di alam semesta itu itunya pasti susunannya. Nah, kalau apa yang dimaksud jagat raya tadi? Nah, jadi perbedaannya yaitu kalau jagat raya itu kan jadi si tiap galaksi ya, kita kan berada di galaksi Bima Sakti ya, berada di galaksi Bima Sakti. Nah, si galaksi Bima Sakti itu berada di jagat raya. Jadi jagat raya itu kumpulan dari semua galaksi, jadi tak terbatas. Nah, galaksi yaitu kalau kita kan apa sih Bima Sakti ya tadi teh, kalau galaksi Bima Sakti itu si matahari yang jadi pusatnya, dan bumi, planet-planet lainnya, dan semua yang ada di tata surya termasuk dari galaksi. Ngerti? Nah, tata surya itu terdapat dari, kalau galaksi Bima Sakti ya, tata surya. Nah, terdiri dari 8 planet dan bulannya, dan yang kedua 7, 8 bersama Pluto, tapi Pluto gak ada ya. Dan benda-benda kecilnya yaitu asteroid, komet, dan meteoroid. Nah, ada yang bisa membacanya? Mbak Tisna, boleh baca? Ya, ada matahari sebagai pusat tata surya. Yang pertama ada teori geosentris yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta yang dalam keadaan diam, sedangkan planet-planet lain bergerak mengitarinya. Yang kedua ada teori heliosentris yang berpendapat bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan benda-benda berputar mengitarinya, lalu diperkuat oleh Johannes Kepler dengan hukum Kepler. Kan di teori heliosentris ada diperkuat oleh Johannes Kepler ya, dengan hukumnya yaitu hukum yang dibuat yaitu hukum Kepler. Mungkin pernah dijelaskan dulu sama pertemuan pertama sama Bu Amel. Pernah ya? Ya. Nah, selanjutnya yaitu matahari. Nah, matahari yaitu bintang, termasuk bintang karena matahari tersebut memiliki sinarnya atau
300.000. Selanjutnya yaitu planet. Kita berada di planet apa? Udah mengerti apa yang dimaksud dengan planet? Belum. Boleh baca sama? Planet merupakan benda gelap yang dapat dilihat karena sebagian sinar matahari yang dipantulkan oleh planet mengenai mata kita. Ada 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 8 kan? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi siapa yang bilang 7? Oh iya. Ngetes katanya. Nah, ini merupakan planet-planet yang ada di tata surya. Jupiter sering dijuluki apa? Planet Jupiter terbesar. Kalau planet biru, planet apa? Uranus. Planet Mars, merah. Planet yang terdekat dengan matahari, kalau bumi, ketiga. Ketiga dari mana? Ya. Nah, selanjutnya yaitu yang termasuk dari tata surya yaitu satelit. Nah, satelit itu sendiri yaitu benda langit yang bergerak mengelilingi planet. Lalu satelit itu dengan si planet itu mengelilingi apa? Matahari. Kalau matahari, kalau apa? Kalau misalkan kalau bumi itu mengelilingi matahari, pengaruhnya apa? Ada siang dan malam. Iya. Terus kalau bumi mengelilingi matahari dapat hari, ya, tahun. Nah, selanjutnya yaitu satelit alamiah disebut juga bulan planet. Bumi mempunyai satu satelit alamiah yaitu bulan. Sedangkan planet yang tidak mempunyai bulan adalah Merkurius dan Venus. apa tuh? Yuk. Planet yang tidak mempunyai satelit boleh diulangi sih Pak, planet yang tidak memiliki satelit sih Pak. Terus selanjutnya yaitu komet. Nah, komet yaitu benda langit yang tersusun oleh batuan es. Nah, si es itu padat dan mengeluarkan gas yang berbentuk kepala. Siapa yang bilang? Boleh baca? Yang tadi bilang kepala. Saya? Aku diam. Perasaan dong. Boleh baca komet? Apa? Ada dari komet? Komet merupakan benda langit yang tersusun oleh batuan es sangat padat dan debu ketika mendekati matahari, mengeluarkan gas yang berbentuk kepala, bercahaya dengan semburan ke arah belakang sehingga terlihat seperti ekor. Nah, selanjutnya yaitu meteor dan meteorit. Mungkin ada yang tahu gambar apa ini? Jatuh. Asteroid. Meteorit. Ini gambar apa? Ini? Meteor. Kalau ini Meteorit. bekas. Jadi nah, meteor dan meteorit. Yang dimaksud dengan meteorit yaitu atau bintang yang beralih adalah partikel-partikel padat dan kecil dengan orbit yang tidak teratur. Nah, karena orbitnya tidak teratur, kadang-kadang meteorit terperangkap masuk ke atmosfer
Yang ini tadi disebut apa? Bukan batu bahasanya. Jadi asteroid. Kalau yang itu jejaknya Astrobulum. Belum. Nah, yang terakhir yaitu yang terdapat dari tata surya yaitu asteroid. Nah, asteroid itu yaitu atau yang disebut dengan planetoid yaitu berupa bongkahan batuan yang terdapat dalam sabung asteroid antara Mars dan Jupiter. Apa sama? Dengerin ya. Lalu terdapat kira-kira 1.000 asteroid dalam sabung asteroid. Nah, asteroid itu membentuk gugusan planet kecil dengan orbit yang berbentuk lingkaran dengan skala revolusi antara 4 sampai dengan 6 tahun. Nah, jadi asteroid ini dapat terbentuk 4 sampai dengan 6 tahun. Jadi apa sih bukan lama gitu bereproduksinya. Nah, disebut planetoid karena jadi gabungan masanya 1/3000 masa bumi. Nah, sebelum kita mengakhiri materi ini, kan materinya sudah habis. Ibu punya permainan ya? Oh, kita dulu. Apakah kalian sudah mengerti tentang apa? Tolong jelasin sedikit aja. Materi yang sudah disampaikan oleh Ibu. Ini bisa dijelaskan apa yang dijelaskan oleh Ibu di pertemuan kali ini? Dengerin ya, perhatiin kalau ada guru yang di depan itu. Tolong berhitung ada berapa orang ini yang ada? 20 orang ya, 20 orang lah atau lebih? Berapa? Siapa kamu temannya? Siti Anissa Ibu. Boleh bantu Ibu? Tolong bagiin. Jadi permainannya yaitu untuk mengetes kepahaman kalian tentang materi yang disampaikan. Jadi jangan dibuka ya. Jadi gini, kertas itu terdapat pertanyaan dan jawabannya. Jika kalian paham materi yang ibu kasih, misal tentang apa itu
Yang namanya pasangan kan harus cewek-ceweknya bu. Yang kita habis betul. Mana itu? Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai dengan lancar. Semoga kita bertemu di lain waktu. Untuk menutup, mari kita berdoa dalam hati bersama-sama.